Setiap kali kita menyalakan mobil, naik kereta, atau terbang dengan pesawat, kita sebenarnya sedang berhadapan langsung dengan salah satu tantangan terbesar zaman kita, dekarbonisasi. Tapi pernah kepikiran nggak seberapa besar sih sebenarnya masalah ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita lihat datanya ya. Di sebelah kiri, grafiknya itu nunjukin emisi dari transportasi yang, ya ampun, naik terus nggak ada remnya. Nah, sekarang lihat yang kanan. Lingkaran biru raksasa itu minyak bumi. Hampir semua sistem transportasi kita, benar-benar semuanya, bergantung sama minyak bumi. Ini adalah ketergantungan luar biasa yang harus kita putus. Nah, di tengah tantangan yang begitu besar ini, muncullah satu nama yang sering disebut-sebut hidrogen. Kalau dilihat di atas kertas, hidrogen ini kelihatannya seperti pahlawan super. Bahan bakar yang kuat dan yang paling penting, bersih. Janjinya itu sebenarnya sederhana banget, tapi luar biasa menarik. Bayangin, Anda menggunakan hidrogen untuk menghasilkan listrik, dan satu-satunya hal yang keluar dari knalpot kendaraan Anda adalah air. Betul, cuma uap air. Teknologi di baliknya itu disebut Fuel Cell Electric Vehicle atau FCEV. Gampangnya anggap aja ini mobil listrik. Tapi bedanya dia nggak perlu dicolok berjam-jam buat diisi ulang. Dia punya tangki hidrogen dan ada sel bahan bakar di dalamnya yang mengubah hidrogen itu jadi listrik secara langsung. Saat itu juga pas Anda lagi nyetir. Kedengarannya sempurna banget kan? Nggak ada minusnya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik. Begitu kita coba lihat lebih dalam, realitas soal hidrogen ini ternyata jauh lebih rumit dari janjinya yang kelihatannya bersih itu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kalau produk sampingannya cuma air, berarti hidrogen itu otomatis bersih dong. Eits, tunggu dulu. Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Siap-siap ya, ini statistik yang bakal bikin kaget. Saat ini, lebih dari 99% hidrogen di dunia dibuatnya dari bahan bakar fosil. Betul, dari gas alam dan batu bara. Ini adalah fakta yang mengubah seluruh narasi. Makanya, ada yang namanya warna hidrogen. Hidrogen abu-abu ini yang paling umum, dibuat dari gas alam dan prosesnya melepas banyak banget CO2. Terus ada hidrogen biru, ini sedikit lebih baik karena sebagian karbonnya ditangkap. Tapi yang jadi tujuan utama, sang primadona, adalah hidrogen hijau. Ini yang dibuat hanya dari listrik terbarukan dan air. Inilah satu-satunya jenis hidrogen yang benar-benar bersih dari hulu ke hilir. Oke, anggaplah kita udah bisa bikin hidrogen hijau yang banyak. Kita masih punya masalah fisika yang gede banget. Menyimpannya itu luar biasa sulit. Coba lihat grafik ini. Titik biru di paling kanan itu nunjukin kalau hidrogen murni punya energi yang luar biasa besar untuk setiap kilogramnya. Tapi masalahnya, untuk menyimpan itu di mobil, Anda butuh tangki yang super tebal, super kuat, dan berat. Nah, itulah titik orangnya itu. Tiba-tiba, semua keunggulan energinya menyusut drastis. Kutipan ini kedengarannya aneh banget kan? Tapi secara teknis, ini benar. Bensin, misalnya kalau dihitung per liter, ternyata mengandung lebih banyak atom hidrogen daripada hidrogen cair murni. Ini benar-benar menunjukkan betapa susahnya mengemas hidrogen secara efisien. Nah, tantangan penyimpanan ini ujung-ujungnya mengarah ke masalah yang lebih besar lagi dan mungkin ini adalah penghalang utama bagi mobil hidrogen. Efisiensi. Mari kita telusuri kemana aja sih semua energi itu bocor? Pertama, kita lihat dulu jalur untuk mobil listrik baterai. Diagram ini nunjukin aliran energinya. Gampangnya, kita mulai dengan 1,41 megajoule listrik terbarukan di sebelah kiri. Setelah ada sedikit energi yang hilang, waktu transmisi dan pengisian daya, ujung-ujungnya kita dapat 1 megajoule yang benar-benar muterin roda di sebelah kanan. Cukup efisien dan to the point. Sekarang coba bandingkan dengan jalur hidrogen. Lihat deh berapa banyak energi yang hilang di setiap langkahnya. Kita kehilangan banyak energi waktu membuat hidrogen. Kehilangan lebih banyak lagi waktu mendinginkan atau mengompresnya untuk diangkut. Dan kita kehilangan sebagian besar sisanya waktu sel bahan bakar di mobil mengubahnya kembali jadi listrik. Prosesnya benar-benar boros. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Untuk menempuh jarak yang sama, mobil hidrogen butuh lebih dari 3 kali lipat listrik terbarukan dibandingkan mobil listrik baterai. Ini adalah perbedaan efisiensi yang sangat-sangat besar. Kalau begini ceritanya kan kedengarannya hidrogen ini performanya buruk banget ya. Jadi kenapa pemerintah di seluruh dunia masih menginvestasikan miliaran dolar? Nah, jawabannya terletak pada di mana hidrogen ini benar-benar masuk akal dan jadi jagoan.
Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau baterai ternyata jauh lebih efisien untuk mobil, kenapa sih hidrogen masih terus dibicarakan? Jawabannya adalah untuk segala sesuatu yang besar, berat, dan harus menempuh jarak yang sangat jauh. Coba bayangkan sebuah kapal kargo raksasa yang menyeberangi Samudra Pasifik. Baterai yang dibutuhkan bakal sangat besar dan berat, sampai-sampai kapal itu nggak punya ruang lagi untuk kargo. Nah, disinilah hidrogen, dengan kepadatan energinya yang tinggi per kilogram, menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan. Kutipan dari sumber kami ini menyimpulkannya dengan sangat baik. Hidrogen itu bukanlah peluru perak untuk semua masalah, melainkan alat khusus untuk pekerjaan dekarbonisasi yang paling sulit, di mana baterai saja tidak akan sanggup. Oke, jadi sebagai penutup, mari kita lihat apa saja tantangan besar yang masih harus dipecahkan untuk benar-benar membuka potensi hidrogen di sektor-sektor strategis ini. Pada dasarnya, ada 3 PR besar. Pertama, biaya produksi hidrogen hijau saat ini masih terlalu mahal. Kedua, kita butuh cara yang lebih baik, lebih murah, dan lebih ringan untuk menyimpannya. Dan ketiga, kita perlu membangun seluruh infrastruktur untuk mendistribusikannya, yang pada dasarnya saat ini belum ada. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil bukanlah soal memilih salah satu. Baterai adalah solusi yang jelas dan paling efisien untuk mobil penumpang dan transportasi jarak pendek. Sementara hidrogen adalah harapan terbaik kita untuk dekarbonisasi truk-truk berat, kapal, dan mungkin juga pesawat. Keduanya adalah alat yang penting, digunakan untuk pekerjaan yang berbeda, tapi dalam satu perjuangan yang sama untuk masa depan transportasi yang lebih bersih.